Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Rabu 20 Januari 2021, daring IPA kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang tekanan. Tekanan ini lambangnya adalah P. Dari kata bahasa Inggris pressure, diambil huruf awalnya P. Nah, tekanan ini dibedakan menjadi 3, ada tekanan pada zat padat, ada tekanan pada zat cair, dan ada tekanan pada zat gas atau tekanan udara. Nah, yang pertama, tekanan pada zat padat. Ini rumusnya adalah P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Nah, di mana P itu adalah tekanan, satuannya PA, Pascal, atau N per meter persegi. F ini adalah gaya, satuannya Newton. A itu adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Kalau kita lihat dari rumus, ini P sebanding F. Maksudnya, kalau gaya yang kita berikan itu semakin besar, maka tekanan juga akan semakin besar. Dan P berbanding terbalik A. Kalau luas permukaannya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, kemudian tekanan pada zat cair disebut juga dengan tekanan hidrostatik. pH satuannya sama, PA Pascal atau Newton per meter persegi. Rumusnya itu adalah pH sama dengan Ru kali G kali H. pH tadi tekanan hidrostatik, Ru ini massa jenis zat cairnya, kemudian G ini percepatan gravitasi bumi, dan H ini kedalamannya. Nah, hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatik, semakin dalam, semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatiknya atau tekanan zat cairnya juga akan semakin besar. Nah, pada tekanan zat cair ini terdapat beberapa hukum. Yang pertama ada namanya hukum Archimedes, yang ada 3 keadaan pada hukum Archimedes, ada tenggelam, ada melayang, ada mengapung. Kemudian ada hukum Pascal, ada hukum bejana berhubungan. Nah, tekanan pada gas atau tekanan udara ini dibedakan menjadi 2. Ada tekanan udara dalam ruang terbuka, ada tekanan udara dalam ruang tertutup. Nah, kemudian pada zat cair tadi ada 3 hukum, kita bahas satu persatu. Yang pertama hukum Archimedes, bunyinya apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, benda akan mendapat gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat yang didesaknya atau dipindahkan oleh benda tersebut. Rumusnya, ini massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan tenggelam di dalam zat cair tersebut. Nah, kemudian kalau massa jenis benda ini sama dengan massa jenis zat cair, maka bendanya akan melayang. Dan jika massa jenisnya massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair, maka bendanya akan mengapung. Contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Archimedes ini adalah hidrometer, jembatan ponton, kapal laut, kapal selam, dan galangan kapal. Hukum yang kedua ada hukum Pascal, bunyinya tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Jadi tekanan 1 sama dengan tekanan 2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh alatnya ada dongkrak hidrolik, ada rem hidrolik, ada pompa sepeda, ada tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, yang ketiga hukum bejana berhubungan. Apabila bejana-bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan berada dalam keadaan setimbang,
maka permukaan zat cair dalam bejana terletak pada sebuah bidang datar. Rumusnya Ru1 kali H1 sama dengan Ru2 kali H2. Contoh alatnya ada cerek atau teko, water pass, tukang biasanya mengisi pipa dengan air, bukan pipa ya, apa namanya itu, untuk mengukur supaya sama rata, itu water pass. Sumur pompa, kemudian alat penyemprot tanaman, dan tempat penampungan air atau tandon. Nah, kemudian pada bab ini juga dibahas tentang konsep tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari. Itu dapat dilihat pada kejadian angin, adanya angin. Nah, angin itu kan udara yang bergerak. Nah, bergeraknya itu dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Kemudian perakiraan cuaca. Nah, perakiraan cuaca ini dilihat dari tekanannya. Jika tekanan udaranya rendah, maka diperkirakan akan jatuh hujan atau datang hujan di daerah yang tekanannya lebih rendah. Kemudian pembuatan roket air. Terakhir dibahas konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Ini dapat dilihat pada tekanan darah. Tekanan darah ini berkaitan dengan hukum Pascal. Pada saat jantung berkontraksi memompa darah, maka darah akan mendapat tekanan yang sama besar seperti hukum Pascal tadi. Tekanan yang sama besar sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah tertutup. Jadi tekanannya itu ke segala arah, ke seluruh tubuh dengan sama rata, berdasarkan berkaitan dengan hukum Pascal. Oke, demikian daring IPA hari ini. Terima kasih.